warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Radio Senesa semuanya. Kembali lagi bersama Tata di sini yang mengudara pada 102,2 FM, tepatnya di Jalan Kisah-Pidi Mangunsekara nomor 18 Lamongan Radio Senesa Station Lamongan. Nah, pada edisi kali ini, pada edisi spesial Hari Pahlawan tanggal 10 November, kali ini Tata akan berbincang-bincang, berdialog ya sebenarnya, berdialog bersama dengan narasumber yang sudah ada di sebelah Tata kali ini nih. Langsung saja, siapa sih beliau dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata. Selamat sore Bapak Mahfuz. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini Ayunuk Sobet. Saya nggak enak badan sedikit, tapi tetap semangat untuk menemani sahabat Radio Senesa. Nah baik Bapak, pada kesempatan kali ini saya Tata ingin berbincang-bincang ya mengenai Hari Pahlawan ini Bapak. Baik, yang pertama Hari Pahlawan ini seperti apa sih pengertiannya itu? Jadi sesungguhnya kata pahlawan itu bukan asli dari bahasa Indonesia. Pahlawan itu dari bahasa Tamil. Tamil itu ada di India. Dari kata pahala kemudian mendapat akhirat sang sekertawan menjadi pahlawan. Kemudian disingkopkan. Disingkopkan itu fonem tengahnya itu dihilangkan. Seperti kata saya itu dari kata saya menjadi saya. Seperti kata mahardika itu menjadi merdeka. Sama dengan ini, pahlawan kemudian disingkop, diringkas fonem tengahnya, dihilangkan menjadi pahla dan dapat akhiran wan menjadi pahlawan. Berdasarkan proses pembentukan kata pahlawan seperti itu, maka kata pahala itu orang sudah tahu artinya pahala. Banyak yang memberikan makna jasa. Akhiran wan itu orang. Jadi pahlawan atau pahlawan itu adalah orang yang berjasa pada orang lain, orang yang menguntungkan orang lain, orang yang setidaknya tidak merugikan orang lain. Itu sudah cukup orang itu berpredikat sebagai pahlawan. Itu kata. Betul sekali ya, ternyata pengertian pahlawan ini sangat tersisa. Baik, selanjutnya apa sih Pak yang harus dilakukan kita sebagai generasi muda dalam mengisi peringatan Hari Pahlawan ini? Kita tidak cukup untuk sekadar memperingati saja. Tidak cukup untuk berliterasi, membaca, kemudian memahami saja. Tidak cukup kita untuk mendialogkan saja. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meneladani jiwa kepahlawanan para pahlawan-pahlawan pendahulu kita, pahlawan pendidikan seperti dalam statementnya itu ada 3 ungkapan yang sering disebut oleh Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa tulodo ing madya kang kersa tepuri handayani, sebagai pejuang, sebagai pemimpin. Di depan harus memberikan contoh, di tengah harus bisa memotivasi, menggerakkan, di belakang harus bisa mendorong dan seterusnya. Ini harus dikembangkan terus, meneladani. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang diam atau orang sering menyebutnya dengan malas gerak, mager. Kita kalau ingin meneladani pejuang terdahulu itu tidak cukup hanya mengisi dengan memperingati saja, ganti-ganti pakaian pahlawan kita. Yang terpenting adalah meneladani semangatnya dalam bentuk, dalam wujud sikap yang berbeda. Gitu Mbak Tata. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya masih adakah peluang bagi kami generasi muda khususnya para pelajar untuk menjadi pahlawan Bapak? Jadi berdasarkan pengertian pahlawan dari bahasa Tamil tadi, maka semua orang itu berpeluang untuk menjadi pahlawan. Sebab kita hanya sekadar memahami bahwa istilah pahlawan itu hanya sah dipakai oleh istilah sejarah. Jadi itu hanya miliknya orang sejarah bukan. Tapi kalau dimaknai memang sejarah pahlawan itu dari kata pahlawan, orang-orang yang berjasa, maka apapun jasa kita yang kita berikan kepada negara ini, yang kita berikan kepada lembaga, yang kita berikan pada keluarga, atau yang kita berikan pada diri kita sendiri, kalau itu betul-betul memerlukan perjuangan, kita sudah cukup untuk disebut dengan pahlawan. Kalau berdasarkan sejarah, para pahlawan yang mendahului kita, pahlawan terdahulu, pahlawan nasional, pahlawan
kemerdekaan, pahlawan revolusi, dan akhir-akhir ada istilah pahlawan pembangunan. Mereka hanya sekadar, kalau dilihat dari sejarah, mereka disebut pahlawan karena mereka berhadapan dengan musuh konkret nyata. Jadi mereka disebut pejuang, sedang musuhnya itu membawa senjata berhadapan-hadapan face to face. Itu lebih mudah oleh Pak karena dikatakan mengusir penjajah itu mudah, dan yang lebih sulit untuk dihadapi adalah musuh yang ada dalam selimut, musuh bangsa kita sendiri. Apa musuh bangsa kita sendiri? Satu, mohon maaf saja kalau dalam masalah agama namanya kemunafikan. Banyak orang-orang yang anti nasionalisme. Mereka tidak suka dengan negara Republik Indonesia karena tidak sesuai dengan haluan organisasi mereka. Oleh karena itu Mbak Tata, generasi Z seumur Mbak Tata itu memiliki banyak peluang, utamanya di bidang pemikiran, di bidang budaya, di bidang sains teknologi, di bidang kesenian, yang semuanya diusahakan untuk mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Bagaimana orang-orang terbelakang itu bisa maju dengan pendidikan? Ini peluang. Guru-guru itu juga pahlawan. Kemudian seniman-seniman itu juga pahlawan. Bagaimana mereka bisa memberdayakan budaya-budaya yang ada di Indonesia ini tidak lagi budaya-budaya nafsu, tetapi budaya adiluhur dengan seni-seni yang berkarakter, seni yang memanusiakan, bukan seni yang menghinakan manusia itu. Apalagi kalau kita bidang pemikiran itu kalau dalam bahasa Arab namanya ghazwatul fikri, perang pemikiran. Di dunia media sosial ini sering kita temukan pemikiran-pemikiran yang tersesat, yang justru jauh dari membela negara atau jauh dari karakter nasionalisme. Apa itu? Misalnya ada berita-berita hoax, mencemooh pemerintah, apalagi mengatakan lambang-lambang negara ini tidak sesuai dengan haluannya. Yang seperti ini yang harus dijawab oleh generasi-generasi seumur Mbak Tata nanti. Bahkan pada saat Mbak Tata nanti sebagai pejuang pada generasi mendatang, yang dianggap perjuangan paling berat itu adalah ghazwatul fikri, perang peradaban, perang pemikiran. Coba dengarkan baik-baik, di Timur Tengah itu banyak negara-negara yang sudah hancur. Di Timur Tengah itu banyak negara-negara yang hancur, padahal mereka itu satu bangsa, satu suku, satu agama. Mengapa terjadi? Karena mereka berbeda kepentingan. Nah ini loh, perbedaan kepentingan ini dibutuhkan orang-orang yang berjiwa pahlawan, yang bisa menyatukan dua atau beberapa kelompok yang ada di dalam negara tersebut. Banyak sekali. Tapi sudah saya sampaikan, misalnya ya, negara kita ini kan katanya negara demokrat, negara yang bebas, tapi tidak liberal. Tapi justru di masyarakat kita jumpai pemikiran-pemikiran liberal. Contohnya ada orang-orang yang berpikiran sesat bahwa Indonesia itu boleh paham misalnya lesbian, ya, paham homoseks, apa itu istilahnya itu. Jadi laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, laki-laki atau orang kawin dengan binatang. Ini peluang menyadarkan orang-orang tersebut melalui pemikiran yang menjernihkan, karena ini nanti yang sulit untuk dihadapi oleh bangsa pada saat itu, yaitu mengembalikan kemanusiaan pada tempat. Ini yang pada zaman Mbak Tata nanti sulit untuk diperjuangkan. Inilah peluang generasi Z, generasi milenial untuk menjawab tantangan. Jadi peluang menjadi pahlawan sangat banyak dan tempatnya bebas. Begitu kira-kira Mbak Tata. Terima kasih banyak. Jadi kita semua masih memiliki peluang yang sangat banyak sekali untuk menjadi pahlawan. Baik, selanjutnya Pak Makhrus, kendala-kendala apa dalam membentuk karakter pahlawan itu? Nah ini masalahnya. Orang itu kalau tidak ada tantangan tidak akan muncul jiwa pahlawan. Mengapa kita tidak punya tantangan? Sebab kita sudah terlena dengan kenikmatan kemerdekaan. Padahal kenikmatan ini adalah atas berkat rahmat Allah, hadiah Allah ini.
karena sudah merasa kita ini bebas dari penjajahan fisik, maka kebanyakan orang Indonesia sudah melupakan dari hakikat perjuangan pengorbanan pahlawan-pahlawan terdahulu. Sehingga banyak orang-orang yang mager, cukup apa yang dinikmati ini kita syukuri, tapi cara bersyukurnya itu salah. Jadi jiwa kepahlawanan itu tidak akan muncul kalau tidak ada yang dihadapi. Oleh karena itu, menurut saya yang menjadi halangan, yang menjadi kendala untuk membentuk karakter pahlawan itu adalah satu kemapanan. Orang terlalu mapan, orang terlalu merasa enjoy dengan apa yang dia miliki. Nah, agar kendala-kendala itu bisa kita hilangkan sedikit-sedikit, maka setiap generasi itu harus disadarkan atas tantangan masa depannya. Mohon maaf saja, tantangan kita itu bukan masalah sosial, budaya, ekonomi. Alam ini juga tantangan. Coba begitu ada musim yang pancaroba, gitu, bocornya ozon di angkasa itu, banyaknya musim, ini juga mengakibatkan banyak penyakit. Siapa yang menjadi pahlawan itu? Ini peluang yang harus. Kecuali orang-orang yang memang berjiwa pahlawan, dia akan mengambil kesempatan ini sebagai cara terbaik untuk menjadi pahlawan. Semua orang punya kesempatan untuk menjadi pahlawan, termasuk kata pahlawan untuk menyiarkan kebaikan-kebaikan. Baik, terima kasih Bapak Makrus atas penjelasan tentang Hari Pahlawan, pengertian Hari Pahlawan, kemudian juga peluang-peluang bagi generasi muda untuk menjadi pahlawan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya para sahabat-sahabat Radio Senesa semuanya, dimanapun sahabat radio semua berada. Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya bersama Papa di sini yang mengudara pada 102,2 FM Jalan Kisar Midi, Mangunsekoro nomor 18 Lamongan. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Every day is winning experience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.